Dari Celebrity Fresh, informasi kali ini datang dari Ivan Gunawan yang mengungkap akan selipkan doa tentang jodoh saat dirinya menunaikan ibadah haji nanti. Kira-kira rahasianya apa ya Belsti? Langsung aja, ini dia. Belsti, setelah sang sahabat yakni Luna Maya menikah, banyak banget nih netizen yang justru kepo dengan kisah cinta Ivan Gunawan. Sempat beberapa kali dikabarkan dekat dengan seseorang, namun kisah cinta Ivan Gunawan belum juga berlabuh nih Belsti. Wah, kira-kira setelah menyaksikan pernikahan sang sahabat, Ivan Gunawan sendiri sudah ada keinginan untuk menikah atau belum ya Belsti? Aku mungkin akan menikah di saat aku bertemu dengan pasangan yang aku anggap bisa cocok banget. Karena kalau nggak cocok, ya aku nggak mau gitu. Karena buat aku, pertama karakter aku juga cukup unik. Jadi kalau misalnya aku dapat pasangan hanya sekedar buat ibadah, aku juga nggak mau. Mendingan aku cari cara ibadah yang lain gitu kan. Jadi ya begitu. Jadi aku pengen ngerasain bahagianya memiliki pendamping itu seperti apa. Baru aku mau menikah. Jadi intinya Kak Igun ini akan menikah dengan orang yang menurutnya bisa mengerti dan memahami dirinya dengan baik ya Besti. Apalagi memang Ivan Gunawan memiliki karakter yang unik dan juga pekerjaan yang tak banyak orang familiar. Jadi emang sangat dibutuhkan sosok wanita yang benar-benar mengerti dirinya. Padahal dulu Kak Igun ini sempat dikabarkan dekat dengan Ayu Ting Ting loh Besti. Malah ternyata sampai saat ini hubungan keduanya nggak ada ujungnya nih. Waduh. Sering dikepoin terkait jodoh, kira-kira saat ibadah haji nanti Ivan Gunawan akan memanjatkan doa meminta jodoh apa enggak ya Besti? Dulu aku nggak pernah berdoa buat jodoh, karena aku nggak pernah merasa aku perlu jodoh gitu. Tapi nanti pas haji nggak tahu deh, nanti aku update ya doanya, kira-kira apa ya doanya. Wah, sepertinya ibadah haji kali ini ada pertanda Kak Igun akan meminta jodoh ya Besti. Ngomongin soal jodoh, ternyata Ivan Gunawan sudah memiliki kriteria tersendiri nih. Ia juga mengaku tak melihat seseorang dari fisiknya. Ya kalau cari sosok seperti apa, pasti saya 43 tahun ngelihat orang beraneka ragam ya. Beraneka ragam karakter orang, bentuk badan, semua udah pernah aku lihat. Dan yang pastinya siapapun yang nantinya menjadi pendamping aku bukan hanya karena fisik udah paling pasti, tapi sosok yang bakal nemenin setiap hari itu konsepnya harus lebih beda ya. Kalau fisik itu bisa dirubah kan, yang jeleknya bisa jadi cakep gitu. Tapi kalau misalnya kita dapetin orang yang bisa ngeklik sama kita, bisa support, nggak annoying, nggak menghakimi, nggak ganggu lah ya gitu ya. Nggak ribet. Ya, nggak ribet, itu pasti jadi benar-benar bisa jadi pasangan ya. Lihat sang sahabat yang akhirnya menikah beberapa waktu lalu ternyata tak membuat Ivan Gunawan FOMO dan ingin ikut-ikutan aja nih Belsti. Ya percaya dan yakin jika jodohnya kelak sudah digariskan oleh yang di atas. Sebenarnya nggak sih, aku orangnya juga bukan tipe orang yang latahan. Oh, orang pengen ini, aku pengen, orang punya ini, aku punya, orang nikah aku harus cepat nikah, nggak kayak gitu juga gitu. Karena dia semuanya itu kan udah digariskan, udah ditakdirkan. Jadi sebenarnya nggak perlu dicari juga. Kalau waktunya udah tepat ya tepat aja sih. Memiliki usia yang bisa dibilang sudah mature, Ivan Gunawan mengaku tak menjadikan jodoh sebagai prioritas utama. Prioritas sebenarnya apa yang aku jalani setiap hari jadi prioritas ya gitu. Karena kalau buat aku, kalau nggak ada ngapain diadain gitu ya. Yang udah pasti-pasti aja, kapan harus target buka toko, besok ngapain lagi, besok di mana. Itu kan yang udah pasti. Kalau yang nggak ada ngapain dipikirin gitu kan. Jadi kalau suatu saat ada ya pasti ada. Baik, apapun prioritas Kak Igun,
Kita mah tetap support ya Besti, apalagi memang karirnya kini juga tengah bagus-bagusnya nih. Next, ada informasi dari anak Desta dan Natasha Rizky, Miska, yang ternyata habis marah-marahin papanya nih Besti, pasca foto berdua bareng wanita lain. Waduh, bagaimana informasinya? Langsung aja, ini dia. Besti, Miska anak kedua dari Natasha Rizky dan Desta kerap mencuri perhatian publik. Bukan karena parasnya yang cantik, tapi karena tingkah lakunya yang lucu dan gemes banget nih. Nama Miska kembali menjadi sorotan lantaran sikapnya yang protektif terhadap kedua orang tuanya, terutama kepada ayahnya Desta nih Besti. Dalam beberapa momen yang beredar di media sosial, Miska terlihat tak takut memarahi sang ayah. Salah satunya tingkah Miska yang sukses mencuri atensi publik adalah ketika ia memarahi Desta yang mengenakan anting. Dalam video yang beredar, ia menilai sang ayah jelek mengenakan aksesoris yang umumnya dipakai oleh wanita itu. Ia juga dengan gamblang mengatakan sang ayah jelek saat mengenakan anting nih Besti. Dan yang tak kalah heboh di media sosial, kalau Miska marah ke Desta karena ketahuan foto bareng cewek-cewek cantik. Sambil marah-marah, Miska mengaku tak suka dengan wanita yang ia pegang-pegang. Apalagi yang bukan muhrimnya nih Besti. Desta yang terlihat kehabisan kata-kata berusaha untuk mencari alasan yang bisa diterima sang anak. Ya ampun, bocah yang satu ini ya, ada aja gebrakannya. Tapi nih Besti, Miska yang dikenal dengan kelucuan dan keposesifannya kepada orang tuanya, tiba-tiba lewat sebuah video, Miska mengaku akan merubah menjadi anak yang lebih kalem dan lembut saat berbicara kepada sang ayah dan ibunya. Wah, ada angin apa nih Miska? Usut punyasut, ternyata Miska berusaha untuk lebih kalem dan lembut saat berbicara kepada orang tuanya, terutama untuk Desta lantaran belakangan ini banyak mendapat komentar yang kurang menyenangkan dari netizen. Ya alhamdulillah dia udah sedikit lumayan agak turun ya. Jadi kalau misalnya di depan kamera atau YouTube dan segala macam lebih kalem, nadanya juga lebih pelan karena dia tahu sekarang netizen itu adalah yang suka komen gitu. Jadi dia baru ngerti gitu. Wow, the power of netizen ya Besti. Akhirnya Miska bisa lebih kalem nih. Selain itu perubahan Miska itu juga tak lepas dari peran Natasha sebagai ibunya nih Besti. Natasha mengaku sengaja menunjukkan komentar dari netizen yang menyalahkan sikap Miska kepada ayahnya itu. Alhasil, Miska sekarang jadi mengerti nih jika ada netizen yang suka mengomentari keseharian mereka di media sosial. Gue bilang sama dia bahwa di dunia ini itu nggak kayak fairy tale. Ada orang yang nggak suka, ada orang yang suka sama kita. Jadi kalau ada yang komen, itu hal yang biasa selama kita nggak melakukan kezaliman sama orang gitu. Nah di situ dia semenjak itu dia lebih kayak tahu ya lebih gitu supaya dia nggak di komen netizen. Nggak, aku sengaja sih ngasih tahu dia supaya dia lebih kayak bisa nggak agak gini gitu. Karena jadi banyak mata yang memandang. Iya, biar dia terbiasa juga bahwa kita nggak yang bisa mengontrol itu kan kita nggak bisa mengontrol komentar orang gitu. Jadi lebih baik ya di tone down lagi. Berkat komentar netizen itu, kini Miska lebih kalem dan merendahkan nada bicaranya kepada Desta dan Natasha. Aku yang kasih tahu supaya kalau ngomong sama ayah tuh pelan-pelan, jangan marah-marahin ayah. Yang ini yang kalem karena ada yang komen kayak Miska ngomongnya jangan kayak gitu dong, masih anak-anak. Akhirnya dia kayak ya udah deh ibu, lebih Miska harus pelan-pelan gitu. Lebih kalem. Ya doain aja semoga dia istiqomah ya. Tak hanya mengingatkan sang anak soal komentar netizen, tapi ia juga mencoba menjelaskan kepada ketiga anaknya terkait pekerjaan mereka yang tak pernah lepas dari sorotan kamera dan publik nih Besti. Lah sama anak-anak terutama Megumi Miska kan gitu. Jadi untuk ya dia tahu ibu ayahnya itu profesinya apa gitu, dia udah ngerti gitu. Dan ada yang memilih untuk enggak, aku nggak mau jadi kayak ibu gitu. Ada juga yang memilih kayak pengen jadi kayak ayah gitu. Jadi ya mereka udah ngerti sih gitu. Sebagai anak yang cerdas dan cepat menangkap hal-hal baru yang ada di sekitarnya, membuat Natasha lebih berhati-hati dalam bertindak di depan anak-anaknya.
terutama di depan Miska nih Belsti. Terlebih di tengah perkembangan teknologi dan zaman yang semakin pesat membuatnya semakin aware kepada ketiga anaknya. Bukan cuma sepuh sih, tapi emang kritik aja gitu. Kritis aja gitu. Jadi emang apa yang ada di kepala dia ya dia tanya gitu. Jadi emang kita juga sebagai orang tua juga harus hati-hati juga gitu di depan dia gitu. Dia bisa kayak ibu mau kemana lagi gitu. Kalau ibu mau kerja mulu gitu. Jadi kayak emang kritis. Jadi emang ya anak-anak kayak bukan Miska doang deh. Hampir semua anak-anak kan sekarang pada umurnya dengan adanya teknologi yang canggih. Meski yang dominan lebih agresif dan aktif terlihat di sosial media, tapi Natasha juga sama rata nih dalam hal memberikan pengertian kepada anak-anaknya. Tak lupa ia selalu mengingatkan anak-anaknya, terutama Miska, agar berhati-hati dalam berucap, baik ke teman atau yang lebih tua sekalipun nih Besti. Miska tuh sekarang, kalau Miska bilang kayak gini, Miska juga selalu kita ingetin, kita tuh harus ya dengan segala kebodohan aku ya, maksudnya aku juga masih belajar dari orang tua, tapi selalu ingetin bahwa ada yang namanya seni berbicara, jadi nggak bisa kita sembarangan kalau ngomong sama orang, baik itu baik sama orang yang lebih tua, sama yang lebih muda sekalipun, sama yang seumuran, jadi itu ada caranya gitu. Jadi makanya dengan aku ingetin bahwa ada yang namanya netizen, gue bilang gitu, ada yang namanya orang lain di luar kehidupan kita gitu. Ya itu sih mereka jadi ngerti. Kalau bagi netizen yang suka kepincut melihat kelucuan dan kegemasan Miska, sepertinya tidak dengan Natasha nih Belsti. Baginya Miska itu gemas pada saat menenangkan saja nih Belsti. Tapi kalau usil kayaknya sangat menguji kesabaran ya. Dia lebih gini, ayah, misalnya kalau mama ayah itu juga lebih, ayah, Miska mau ini dulu, kayak gitu. Terus kalau misalnya sama aku juga lebih kayak, ibu, enggak kok ibu, Miska nggak mau kayak gitu lagi, enggak, Miska biasa aja, gitu. Lebih kayak, lucu tuh pada saat dia lagi menyenangkan aja, tapi kalau lagi rese juga ya sama aja lah kayak anak pada umumnya anak-anak. Namanya juga anak kecil ya Belsti, lagi gemas-gemasnya dan kritis melihat apa yang ada di sekelilingnya. Oke, jangan kemana-mana dulu ya Besti, karena setelah ini masih banyak informasi yang gak kalah heboh. So, tetap di Celebrity Press.